Waspada, gelombang ekstrim hingga lebih 6 meter di wilayah ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi ekstrim mencapai lebih dari 6 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Untuk gelombang ekstrim di kisaran lebih dari 6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara dan perairan utara Kepulauan Natuna, dalam keterangan tertulis BMKG. BMKG menjelaskan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut, timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-35 knot. Wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya, barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, jelas BMKG. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter di perairan Barat Aceh, Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, perairan selatan Jawa, Sumba, kemudian Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Laut Jawa, perairan utara Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara dan barat Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat, Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Barat, Papua. Sementara untuk gelombang lebih tinggi di kisaran 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Lampung, perairan Bengkulu, perairan Enggano, Barat Lampung. Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, Jawa Timur, perairan timur Kepulauan Lingga, Bintan, Selat Karimata bagian utara, perairan utara Bangka, Belitung, Samudra Pasifik Utara Halmahera. Sedangkan untuk gelombang di kisaran sangat tinggi 4-6 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Anambas, perairan selatan Kepulauan Natuna dan Laut Natuna, jelasnya. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan. Masyarakat diimbau menggunakan kecepatan angin lebih dari 15 knot. Lalu tinggi gelombang di atas 1,25 meter, sementara kapal tongkang menggunakan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar, kecepatan angin lebih 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. BMKG menyarankan kepada pelayaran berupa perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri dan kapal berukuran besar seperti kapal kargo maupun pesiar untuk memperhatikan resiko tinggi gelombang tinggi. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, BMKG mengimbau agar selalu waspada. Stasiun BMKG Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah memperkirakan gelombang laut tinggi melanda wilayah perairan Jawa Tengah. Adapun tinggi gelombang laut diperkirakan mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Gelombang tinggi berpotensi terjadi di perairan Laut Jawa bagian tengah. Adapun perairan utara Jawa Tengah, yakni perairan Brebes Pemalang, perairan Pekalongan Kendala, perairan Semarang Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati Rembang hingga tanggal 27 Januari mendatang. BMKG menyarankan nelayan dengan perahu kecil untuk tidak melaut terlebih dahulu karena sangat berisiko. Untuk nelayan-nelayan kecil pada saat gelombang termasuk kategori sedang, kita sarankan untuk sementara tidak melaut terlebih dahulu, ujar Ganis Eru Cahjo, Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang. Kondisi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin. Untuk wilayah Laut Jawa, angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 25 knot. Gelombang tinggi hingga angin kencang sebabkan kapal motor dan nelayan di sejumlah daerah hilang. Sudah 15 hari,
kapal motor KM Hosana hilang kontak saat berada di perairan laut Kabupaten Indramayu. Keberadaan kapal dengan 10 awak itu masih belum diketahui. KM Hosana hilang diduga setelah diterjang gelombang tinggi. Laporan terakhir, salah satu abeknya ditemukan tewas di perairan Jepara, Jawa Tengah. Kepala Kantor SAR Bandung Jumaril mengatakan, korban diperkirakan terbawa arus ke Jawa Tengah. Dengan demikian, kata dia, penanganan operasi SAR pun dilakukan di Semarang. Hal itu dikuatkan setelah ditemukan 4 jenazah di perairan Kabupaten Jepara belum lama ini. Salah satunya dipastikan adalah ABK KM Hosana. Saat ini operasi SAR ditangani Semarang karena 4 jenazah ditemukan di Jepara dan salah satunya sudah dipastikan merupakan ABK kapal tersebut. Jumaril meminta agar para nelayan di Indramayu membantu upaya pengamatan terhadap KM Hosana yang dilaporkan hilang kontak di sekitar perairan Indramayu. Jika nanti menemukan ada tanda-tanda keberadaan KM Hosana maupun awaknya, mereka diminta untuk menginformasikannya ke Basarnas Bandung. KM Hosana dilaporkan hilang kontak di sekitar perairan Indramayu. ABK hilang. Selain hilangnya kapal, gelombang tinggi juga menyebabkan 2 anak buah kapal ABK asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hilang di perairan Laut Indramayu. Keduanya adalah ABK KM Bahari Nusantara I. Mereka dikabarkan hilang. Salah satu ABK kemudian ditemukan selamat. Sampai saat ini, 1 ABK lagi masih dalam pencarian petugas gabungan SAR, TNI AL dan Satuan Polairut Polres Indramayu. Kabar hilangnya 2 ABK diketahui saat KM Bahari Nusantara I yang dinakodai Agus, berangkat berlayar dari Pelabuhan Karangsong, Kecamatan Indramayu, menuju perairan Jawa Tengah.